Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bahrum Syah, Camat Lanrisang, Kabupaten Pinrang, menyampaikan bahwa Kecamatan Lanrisang telah memenuhi 6 aspek penilaian PEK PPP tahun 2023. Harapan kami bahwa pelaksanaan PEK PPP tahun ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Camat Lanrisang. Demikian, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek 1. Kebijakan pelayanan. Di kantor Camat Lanrisang, dalam penyusunan standar pelayanan, sebelumnya dilakukan forum konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan dari unsur masyarakat, yaitu masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Setelah itu, dilakukan penetapan standar pelayanan berdasarkan SK Camat Lanrisang. Standar pelayanan yang disusun terdiri dari 17 standar pelayanan yang dipublikasikan melalui berbagai media, di antaranya media cetak atau non-elektronik, media elektronik, media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh, dalam hal ini aplikasi SKM dan SIPPN. Standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Camat Lanrisang dilakukan peninjauan ulang melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan unsur yang mewakili masyarakat pengguna layanan. Peninjauan ulang ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun untuk seluruh jenis pelayanan. Maklumat pelayanan ditetapkan berdasarkan SK Camat Lanrisang yang memuat kewajiban dan janji pemberi layanan untuk memenuhi standar pelayanan serta kesiapan menerima sanksi bila melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maklumat pelayanan ini dipublikasikan melalui media elektronik dan media non-elektronik. Survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap hari setelah pengguna layanan menerima layanan. Metode survei kepuasan masyarakat yaitu menggunakan metode online melalui skm.pinrangkap.go.id. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan melalui pojok SKM yang tersedia. Nilai SKM tahun 2022 pada kantor Camat Lanrisang dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu 88,54 dengan kategori A. Pelaksanaan SKM tersebut sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2017. Hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat itu termuat dalam laporan SKM tahun 2022. Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut dipublikasikan di berbagai media, yaitu media cetak atau non-elektronik, media elektronik, media sosial, dan website. Laporan SKM tahun 2022 memuat rencana tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan 3 bulan setelah laporan SKM terbit. Persentase tindak lanjut yang direalisasikan berjumlah 100%. Setelah itu dilakukan penyusunan laporan tindak lanjut sebagai bukti bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat terendah. Aspek 2. Profesionalisme SDM. Yang pertama terkait waktu pelayanan. Waktu pelayanan telah ditetapkan berdasarkan SK Camat Lanrisang. Dalam upaya memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, telah diterapkan kebijakan jam layanan dan disediakan juga tambahan jam pelayanan. Dibuktikan dengan surat tugas dan foto kegiatan. Terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi, telah ditetapkan dengan SK Camat Lanrisang yang mengatur tentang pemberian penghargaan dengan kriteria yang digunakan yaitu kehadiran,
kinerja, kerjasama, inovatif kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan. Dalam peningkatan motivasi kerja pelaksana layanan dilakukan dengan mekanisme pemberian penghargaan bagi petugas pelayanan terbaik setiap bulannya, melakukan kegiatan briefing harian yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta kegiatan tambahan untuk memberikan penyegaran bagi petugas pelayanan. Peningkatan pelayanan, Kantor Camat Lanrisang telah menyusun kode etik pegawai dan kode etik pelayanan berdasarkan SK Camat Lanrisang. Etika khusus pegawai negeri sipil di Kantor Camat Lanrisang yaitu etika bekerja di lingkungan kantor dan etika bekerja di luar kantor. Kode etik pegawai Kantor Camat Lanrisang bertujuan mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas agar suasana kerja menjadi harmonis dan kondusif, meningkatkan kualitas kerja serta perilaku pegawai negeri sipil yang profesional. Pelaksana layanan dalam menerapkan budaya pelayanan di Kantor Camat Lanrisang dengan memperlihatkan pakaian seragam yang membedakan antara petugas layanan dengan masyarakat atau pengguna layanan, mengenakan identitas nama, PIN, atribut atau logo unit pelayanan. Pelaksana layanan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun dengan moto beraksi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, simpel dan inovatif. Aspek 3. Sarana prasarana. Yang pertama, tempat parkir. Telah tersedia tempat parkir kendaraan bermotor bagi pengguna layanan dengan fasilitas parkir roda 2 dan roda 4 serta tempat penitipan helm. Fasilitas ruang tunggu pelayanan yang di dalamnya tersedia kursi tunggu, air minum, bahan bacaan, pengisi daya baterai atau charger, nomor antrian, televisi, dan wifi. Sarana toilet bagi pengguna layanan dengan fasilitas ketersediaan toilet, wastafel, petugas kebersihan yang telah ditunjuk bertugas menjaga dan memelihara sarana prasarana yang tersedia. Adapun sarana dan prasarana penunjang tersedia di Kantor Camat Lanrisang, yaitu fotokopi, ATK, APAR, ruang ibadah, jalur evakuasi, titik kumpul, pojok laktasi, tempat sampah, dan CCTV. Sarana prasarana bagi kelompok rentan sebagai berikut: kursi roda, jalan landai yang mudah diakses, toilet dengan fasilitas pendukung untuk kelompok rentan, loket khusus kelompok rentan, ruang tunggu khusus kelompok rentan, parkir khusus yang mudah diakses, arena bermain anak, pojok laktasi bagi ibu menyusui. Sarana front office bagian informasi dengan fasilitas adanya petugas khusus, meja dan kursi, layar display informasi, bahan cetak informasi layanan, dan register tamu. Aspek 4. Sistem informasi pelayanan publik. Sistem informasi pelayanan publik di Kantor Camat Lanrisang tersedia secara elektronik dan non-elektronik. Secara elektronik berupa website dan secara non-elektronik berupa front office dan papan pengumuman. Terkait penggunaan sistem informasi pelayanan publik nasional telah mempublikasikan standar pelayanan berjumlah 17 standar pelayanan. Website Kantor Camat Lanrisang telah menggunakan kanal resmi pemerintah Kabupaten Pinrang, yaitu pinrangkap.go.id. Unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik antara lain pengelolaan pengaduan, SP4N lapor, survei kepuasan masyarakat,
aplikasi pengelola kepegawaian, FAQ, dan lain-lain. Aspek 5. Konsultasi dan pengaduan. Konsultasi pengaduan di kantor Camat Lanrisang terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang terdiri dari kotak saran atau kotak pengaduan, loket khusus pengaduan, petugas khusus pengaduan yang telah di-SK-kan berdasarkan SK Camat Lanrisang, petugas khusus SP4N lapor yang telah di-SK-kan berdasarkan SK Bupati Pinrang. Tersedia register konsultasi dan pengaduan serta publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan. Selain konsultasi pengaduan secara tatap muka, terdapat pula fasilitas konsultasi pengaduan melalui daring yaitu email, SMS, telepon, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi SP4N Lapor. Pada tahun 2022, jumlah pengaduan yang telah masuk ke kantor Camat Lanrisang berjumlah 10 pengaduan. Dan berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti 100%. Aspek 6. Inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik di kantor Camat Lanrisang yaitu inovasi Lanrisan Zetting atau Lanrisan Zero Stunting. Tujuan inovasi ini adalah mencari solusi dan memberi pelayanan untuk mengurangi, mencegah, dan menangani kondisi stunting.